Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Sinta Nuriyah, yang kedua saya sendiri Sri Indah Lestari dengan dosen pengampu Ibu Dori Fitria MSI. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kimia Permukaan dan Koloid. Kimia permukaan. Kimia permukaan dapat didefinisikan secara umum sebagai kajian reaksi kimia di permukaan. Hal ini berkaitan erat dengan fungsionalisasi permukaan yang bertujuan mengubah susunan kimia permukaan dengan menambahkan unsur tertentu atau gugus fungsi. Kimia permukaan juga bertumpang tindih dengan elektrokimia. Salah satu karakteristik permukaan yang penting adalah kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan sangat penting pula bila dihubungkan dengan fungsi komponen. Pembuatan komponen tidak semata-mata harus semuanya dengan nilai kekasaran yang kecil atau halus, tetapi harus benar sesuai fungsi. Oleokimia pada kimia permukaan. Yang pertama, minyak. Di dalam pelarut air, gugus liofil dinamakan gugus hidrofil. Yang menghadap ke air adalah gugus ionik. Yang kedua, surfaktan. Surfaktan adalah zat aktif permukaan yang mempunyai gugus liofil dan liofob yang terpisah. Struktur kimia surfaktan mengandung gugus sesuai dengan pelarut dan kondisi yang digunakan. Surfaktan mempunyai sifat dapat terkonsentrasi pada permukaan dan menurunkan tegangan permukaan air. Selanjutnya, pengertian koloid. Koloid merupakan suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup sebesar antara 1-100 nanometer sehingga terkena efek Tyndall. Koloid juga bersifat homogen yang berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain sehingga tidak terjadi pengendapan. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sinta. Kepada Saudari Sinta dipersilakan. Selanjutnya adalah koloid dapat dibagi 3 berdasarkan cara pembentukannya, yaitu 1. Dispersi koloid. Contoh dari koloid ini adalah minyak dalam air dan koloid emas. Sistem ini merupakan sistem yang invariable dan tidak stabil secara termodinamika. Karena energi permukaannya tinggi, sistem ini dapat berupa air dalam minyak atau minyak pun dalam air. Nah, berdasarkan fasa pendispersi dan fasa terdispersi, maka koloid ini terbagi dalam beberapa jenis, masing-masing mempunyai nama lain. Dapat dilihat dalam tabel 1.1. Di sini macam-macam sistem koloidnya berdasarkan fasa pendispersi dan terdispersinya, dari cair, padat, gas, kemudian nama-namanya juga dari aerosol, kemudian busa, kemudian emulsi, sol, dan sebagainya. Yaitu contohnya dapat dilihat di dalam tabel ini berupa kabut, asap debu, lantai larutan sabun, kemudian yang lain dan sebagainya. Lanjut yang kedua itu adalah larutan makromolekul. Sistem ini merupakan larutan material makromolekul alamiah atau sintetik, stabil secara termodinamika dan bersifat reversible. Contohnya itu adalah protein dari larutan karet. Lanjut yang terakhir adalah koloid asosiasi. Sistem ini terbentuk akibat agregasi dari molekul-molekul yang sama, misalnya larutan sabun dan deterjen. Koloid ini stabil secara termodinamika. Nah, selanjutnya ini adalah pembuatan koloid yang terjadi karena dua hal, yaitu pertama, kondensasi yang terdiri dari reaksi pengendapan, reaksi hidrolisis, reaksi redoks, reaksi penggeseran. Kemudian yang terakhir ada reaksi pergantian pelarut. Yang B-nya adalah dispersi yang terdiri dari mekanik, peptidasi, kemudian busur bredisi atau breeding, dan yang terakhir adalah ultrasonik. Nah,
Di sini adalah bentuk-bentuk koloidnya terbagi atas beberapa macam, yaitu ada aerosol, kemudian emulsi, kemudian sol, gel atau gel, dan yang terakhir adalah buih atau busa. Seperti yang dijelaskan dalam tabel 1.1 yang terbentuk karena cairan padat, kemudian gas juga dari fasa pendispersi dan fasa terdispersi. Dan untuk slide terakhirnya di sini contoh koloid dari dalam oleokimia terdapat di bagian mentega, sabun dan sebagainya. Nah, di bagian mentega ini atau butter, mentega adalah emulsi di dalam minyak yang dihasilkan dari inversi krim, emulsi minyak, lemak susu sapi, protein susu adalah pengemulsi. Mentega tetap solid ketika didinginkan tetapi melunak dengan konsistensi yang dapat menyebar pada suhu kamar. Dan Itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.